orang yang beriman dengan hari kiamat, orang yang merenungi kejadian setelah kita mati, ada 5 pengaruh. Yang pertama, pengaruhnya apa bagi seorang mukmin ketika dia beriman dengan hari kiamat? Yang pertama adalah al-ikhlas fil amal. Orang itu akan ikhlas di dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita banyak merenung tentang nikmat surga, siksa neraka, pahala-pahala yang Allah janjikan bagi orang bertakwa, insya Allah kita akan ikhlas di dalam beramal. Kenapa? Karena sebaik-baik pahala adalah pahalanya Allah. Karena kita yakin, ya. Maka tidak ada istilah ibadah itu tidak ikhlas. Karena kita tahu dan kita paham pahala dari ibadah itu luar biasa besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum kompak ya Bu ya. Saya doakan yang jawab salam rezekinya banyak. Pak Salam pergi ke pasar beli nanas. Siapa yang jawab salam hutangnya lunas. Wah bantere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian duha Masjid At-Taubah Yayasan Nurul Iman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di pagi ini mari Bapak Ibu kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sehat. Dengan sehat itu kita bisa beraktivitas, dan yang lebih utama dengan sehat itu kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak kalah juga Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Dengan iman ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan, kesemangatan di dalam mengisi kehidupan kita dengan aktivitas kebaikan. Contohnya adalah hadir di majelis ilmu. Dengan iman ini pula Bapak Ibu kita masih diberikan oleh Allah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mampu membedakan mana yang taat, mana yang maksiat. Yang taat kita ikuti, yang maksiat kita jauhi. Ini tanda bahwa kita masih diberikan petunjuk oleh Allah.
Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah menjadikan hati kalian mencintai iman, menghiasi hati kalian dengan iman. Allah jadikan hati kalian benci dengan kefasikan, kekufuran, kemaksiatan. Kalau kita diberikan hati seperti ini Bapak Ibu, ulaika humur rasyidun, kita telah diberikan petunjuk oleh Allah. Maka kewajiban kita apa? Ketika kita sudah diberikan hati seperti ini, kita menjaganya. Apa Bu? Menjaganya. Sampai mati kita jaga hati yang seperti ini. Karena hati yang seperti ini sulit didapatkan. Berapa banyak orang hari ini lebih memilih maksiat, senang dengan kekufuran, senang dengan kefasikan, benci dengan kebaikan. Banyak sekali. Tapi kita diberikan oleh Allah hati yang bisa membedakan ini. Maka kewajiban kita adalah memupuk terus supaya iman ini semakin subur dengan hadir di majelis ilmu. Sehingga nanti kalau kita meninggal, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi ini apa Bu? Ada yang tahu? Pengaruh iman kepada hari kiamat bagi seorang muslim. Iman kepada hari kiamat merupakan salah satu rukun iman. Yang keberapa Bu? Ayo yang keberapa? Yang kelima. Ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, ada yang namanya kehidupan setelah kita mati. Al-hayah ma ba'dal maut, adanya kehidupan setelah kita mati. Berarti hidup kita yang sebenarnya itu bukan di dunia, namun kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tapi yang menjadi muhasabah bagi kita, renungan bagi kita bersama, ternyata kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini sungguh sangat luar biasa. Episodenya begitu panjang. Kehidupan setelah kita mati bukan berarti kita ini bebas-bas. Tapi ada beberapa episode yang begitu panjang yang akan kita lalui Bapak Ibu. Yang pertama, sakarat. Dalam ayatnya Allah mengatakan, surat Qaf ayat 19, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Yang namanya sakaratul maut itu pasti datang dan kalian kebanyakan ingin lari darinya. Episode sakarat sudah ngeri Bu Pak. Nabi sendiri ketika mau meninggal, beliau memasukkan tangannya ke wadah yang berisi air, kemudian mengusapkan ke muka beliau dan mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya yang namanya kematian pasti ada sakarat, kepedihan. Sampai anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah, beliau melihat bapaknya mengalami penderitaan ketika sakarat. Bukan berarti Rasulullah tidak husnul khotimah, tapi ingin menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dalam kematian itu ada sakarat. Dan Nabi mengatakan, insya Allah ayahmu ini tidak ada rasa kesedihan setelah kematian ini. Berat. Setelah sakarat nanti ada alam kubur.
Di alam kubur itu ada yang namanya siksa, ada yang namanya nikmat. Setelah alam kubur nanti ada hari kiamat, kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum tidak pakai sandal, dalam kondisi belum dihitan. Semua akan digiring oleh Allah ke alam mahsyar, sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kondisi manusia di alam mahsyar mereka tidak pakai baju, apakah mereka tidak saling melihat aurat mereka masing-masing?" Apa jawabannya Rasulullah? Al-amru asyaddu min ayyang duro ba'dukum ila ba'din. Wahai Aisyah, urusanmu pada waktu itu lebih besar daripada memikirkan aurat saudaranya. Jadi di sana itu nggak bisa berpikir jorok. Di sana yang dipikirkan apa? Saya ini selamat atau tidak. Di sana tidak ada kenal antara anak dan ibunya, antara istri dan suami, antara suami dan istri. Tidak ada yang kenal. Yang ada dalam benak orang pada waktu itu di alam mahsyar, saya ini selamat atau tidak. Sudah gitu kondisinya bagaimana? Tudna syamsu yaumal qiyamati kamigdaril mil. Kata Nabi, matahari itu akan didekatkan di atas kepala manusia 1 mil. Sulaim bin Amir sebagai perawi hadis ini mengatakan, saya nggak tahu apakah 1 mil ini amasafatul ardi amil mil alladhi tuktahalu fiha al-arab. Apakah mil ini nama jarak atau mil ini adalah nama alat yang digunakan oleh orang Arab untuk bercelak. Kalaupun toh katakan jarak matahari di alam mahsyar 1 mil, itu jarak, panasnya kayak apa? Saya lihat dalam ukuran jarak 1 mil itu 1,6 kilometer. Berarti jarak matahari itu 1,6 kilo. Kira-kira panas gak, Bu? Konon katanya jarak matahari dengan bumi saja 150 juta mil lebih. Itu saja bisa kita rasakan hari ini. Panas gak? Panas. Bahkan sampai tiap hari ada yang minum es itu berkali-kali ya. Sampai jual apa, Bu? Es teh laris gitu. Tapi di alam mahsyar panas gak ada jual es teh. Nah ini ngeri. Maka kata Nabi, fayakununas ala qadri a'malihim fil iraq. Kondisi manusia di alam mahsyar, mereka akan bercucuran keringatnya sesuai dengan amal dosa yang dia lakukan di dunia. Wa minhum may yakunu ila ka'baihi, ada yang keringatnya sampai semata kaki. Wa minhum mayyakunu ila rukbataihi, ada yang keringatnya sampai selutut. Wa minhum mayyakunu ila haqwaihi, ada yang keringatnya sampai sepinggang. Wa minhum yuljimu iljaman fa asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila famihi, sampai ada yang keringatnya 1 mulut tenggelam dengan keringatnya, artinya kesusahan. Ini Bapak Ibu kondisinya episode besok ya, Bu ya. Sudah gitu nanti setelah alam mahsyar, kata ulama, apalagi as-suhuf, catatan amal. Apakah sudah berhenti? Masih lagi al-hisab, dihisab. Apa sudah cukup? Masih ada episode lagi wal mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal. Apa sudah cukup? Masih ada lagi al-haud, telaga. Ada lagi sirat. Ada lagi terakhir al-jannah wa nar.
Berapa episode Bu, Pak? Sakarat, terus kubur, kebangkitan dari kubur, hari kiamat, nggih. Terus apa lagi? Mahsyar, kemudian catatan amal, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian haud, kemudian sirat, kemudian al-jannah atau nar. Terakhir, ya, puncak dari segala kehidupan kita. Sedangkan Bapak Ibu, kita besok mengalami itu modal yang Allah berikan di dunia untuk menghadapi 11 episode setelah kita mati. Waktunya hanya berapa tahun Bu? Kata Nabi, akmarun ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kita dikasih modal oleh Allah untuk menghadapi 11 episode. Hanya butuh waktu sampai 70 tahun kurang lebih. Sangat-sangat pendek. Itu pun maaf-maaf, banyak di antara kita menyia-nyiakan. Betul nggak Bu? Umurnya pendek, beda dengan umur umatnya orang-orang terdahulu. Umurnya panjang-panjang. Umur umatnya Nabi Nuh berapa Bu? 1000 dikurangi 50 berapa? 950 tahun. Umur umatnya Nabi Ibrahim 200 tahun. Umur umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Kata Nabi, wa aqalluhum mayyajuzu dzalik, yang lebih dari 70 memang ada, tapi bisa dihitung atau sedikit sekali. Kalau dipikir-pikir memang benar kata Nabi ini. Jangankan 60, 50 saja penyakit sudah mulai datang. Betul nggak Bu? Ya, dicek ke dokter, di laborat. Ibu hati-hati, jenengan sudah kena apa Bu? Tensi. Ya, akhirnya ngombene amlodipin terus. Umur 55 check up lagi, tidak kurang malah nambah. 5 tahun yang lalu tensi, 55 malah kena gula. 60 cek lagi, nambah lagi. Kenapa Bu? 63 komplikasi, 65 malah kok mati iki lho, mari. Senenge ndongake mati. Mulane tanggane do mati ya ndongake. Halah kaya pengen rak nyandak kaya. Kadang-kadang sok bijak, ngomongnya gini, semoga Allah berikan yang terbaik gitu. Padahal ning atine rak kuat kayak mati kayak. Ya, tapi tetap insya Allah bisa sembuh ya Bu ya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun dicek laborat kok alhamdulillah kolesterolnya normal, tensinya normal, gulanya normal, asam uratnya normal, jantungnya normal, ya jangan sombong. Jangan sombong. Ingat kata Nabi, likulli da'in dawaun ilal haram. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit kok mati gitu. Kok hati gitu. Tua. Hati. Penyakit tua. Tua itu penyakit, tidak bisa diobati. Makanya kalau ada orang kok umurnya 60, 65 kok dolane neng klinik skincare. Mungkin secara hakikatnya, mungkin secara dohirnya, wah ketok enom. Tapi hakikatnya apa Bu? Tua. Apa? Onderdilnya itu loh, jerone. Terbukti. Wah kelihatannya ayu, kulitnya kenceng, mulus, pas sholat balungnya muni kabeh. Ya Bu ya.
Allahu Akbar kretek. Ya. Ketika ruku Allahu Akbar, waduh malah kecetit. Sami Allahu liman hamidah, wah loro. Sujud malah moprol kabeh. Niki. Mulane kadang-kadang ya Allah, ya ketok ya jek enom, tapi kok sholat tarawih imame dawu sithik kok diprotes. Lah yo imam kok macane suwi banget. Akhirnya survei masjid. Oke lho ning kono cepet imame seko rakaat pertama nganti rakaat 11 atau 23 macane ina terus kok. Nah niki nggak bisa dibohongi. Ya. Ya. Apa itu? Perubahan fisik. Rambut yang dulunya hitam sekarang memutih itu kalau ahli tasawuf mengatakan perubahan fisik itu adalah utusan malaikat maut. Utusan apa? Malaikat maut. Ya, rambutnya dulunya hitam sekarang memutih. Nanti habis kajian dilihat di kaca, kira-kira antara putih dan hitam banyak mananya. Berarti wis napa, Bu? Kok mati iki lho, maksudnya wis ana utusane, wis dilekke, selain ngono lho. Wis dilekke kali Gusti Allah. Hati-hati rambutmu wis putih. Enten meleh, dilekke meleh. Dulu yang kulitnya kencang sekarang keriput. Dulu yang giginya itu lengkap, kuat, sekarang ompong. Dulu tenaganya kuat, sekarang berkurang. Ngangsu rong ember kuat, saiki sak ember, saiki sak timbo, saiki sak ciduk, saiki sak cangkir, dredeg utah. Maka nggak bisa sombong kita, nggak bisa meremehkan urusan umur. Lah niki Bapak Ibu, makanya hidup ini betul-betul dimaksimalkan. Makanya saya kadang-kadang heran, ya Allah, begitu dahsyatnya episode setelah kita mati ada 11 apa Bu? Item yang akan kita lalui. Lah kok ada orang dengan ringannya bunuh diri. Dengan ringannya apa? Bunuh diri. Hanya masalah-masalah sepele dia bunuh diri, seakan-akan dengan saya mati bunuh diri masalah saya selesai. Padahal justru dengan bunuh diri itu malah nambah masalah. Kita lihat dari ini, ngatasi utang nggak selesai-selesai, bunuh diri. Padahal dicek utangnya mung 200.000 coba. Ya Allah. Ada lagi apa Bu? Terkena pinjol, naik ke atas, turun, terjun bebas. Remaja-remaja kita hanya gara-gara putus cinta, murung di kamar, membuat racian racun. Baikun campur spiritus, campur oli, campur autan, digelenggek. Mati ngisore ono surat wasiat. Meskipun kamu sudah condong ke hati yang lain, aku tetap mencintaimu sampai kuburan. Ya Allah. Jerawat gak sembuh-sembuh. Sudah periksa dokter, sudah dikasih obat, gak sembuh-sembuh, stres. Akhirnya dia berjalan di tengah-tengah rel kereta api, nunggu Argo Bromo. Ternyata enggak lewat, masinisnya sakit. Ya Allah. Lah niki nggih Bapak Ibu, ini adalah al-iman bil yaumil qiyamah, al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari kiamat atau hari akhir. Lah dengan kita merenungi ini harusnya membawa pengaruh, membawa dampak, membawa bekas bagi orang-orang beriman ketika merenungi
episode yang akan kita lalui. Makanya Bapak Ibu nanti bisa didetailkan bagaimana kehidupan kubur, bagaimana mahsyar, bagaimana proses catatan amal, bagaimana proses hisab, bagaimana mizan itu kayak apa, bagaimana sirat itu kayak apa, bisa didetailkan. Bisa kita baca-baca keterangan-keterangan dari Al-Quran dan hadis, dan juga para ulama terkait dengan masalah-masalah tadi, sehingga dengan kita merenungi itu, insya Allah kita akan membawa akan membawa dampak, akan membawa pengaruh yang pengaruhnya luar biasa. Setidaknya ada 5 pengaruh, ya, ada 5 pengaruh, orang yang beriman dengan hari kiamat, orang yang merenungi kejadian setelah kita mati. Ada 5 pengaruh. Yang pertama, pengaruhnya apa bagi seorang mukmin ketika dia beriman dengan hari kiamat? Yang pertama adalah al-ikhlas fil amal. Orang itu akan ikhlas di dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita banyak merenung tentang nikmat surga, siksa neraka, pahala-pahala yang Allah janjikan bagi orang bertakwa, insya Allah kita akan ikhlas di dalam beramal. Kenapa? Karena sebaik-baik pahala adalah pahalanya Allah. Karena kita yakin, ya. Maka tidak ada istilah ibadah itu tidak ikhlas. Karena kita tahu dan kita paham pahala dari ibadah itu luar biasa besarnya. Maka riya, apa itu riya, Bu? Riya itu adalah melakukan ibadah supaya dilihat oleh orang, bukan untuk Allah. Maka disebut dengan syirik kecil. Maka kalau kita beriman dengan hari kiamat, kita beriman dengan pahala yang Allah janjikan, kita akan ikhlas, tidak akan terserang penyakit sum'ah. Apa itu sum'ah? Amal kita pingin didengar oleh orang lain. Sudah enak itu adalah kalau kita beramal cari ridho Allah, dah selesai. Meskipun menungso meh ngomong nopo mawon, ampun diurus. Yang penting Gusti Allah ridho, selesai. Ya, karena Allah dan Nabi kita itu lebih berat untuk kita cari keridhoannya. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lebih berat untuk kita cari ridhonya daripada keridhoan manusia. Lah niki Bapak Ibu penting. Sebab kalau kita cari ridhonya manusia ya Bu ya, tidak akan ada habisnya. Betul nggak Bu? Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Ghayatun nas la tudrak wa ghayatullah la tudrak. Keinginan manusia nggak ada ujungnya, sedangkan keinginan Allah, ridho Allah, jangan kalian tinggalkan. Nah, dan itu membuat ketenangan kita kalau kita cari ridho Allah. Tapi kalau kita cari keridhaan manusia, nyuwun sewu, itu akan membuat hati kita senantiasa apa? Dongkol, nggak tenang. Karena kita selalu memperhatikan perkataan orang. Contoh ya Bu ya, dalam pernikahan iki nggih, ridho Allah itu apa sih? Ridho Allah itu simple, praktis, murah. Contoh, nikah itu sudah sah kalau terpenuhi 4 syarat. Apa itu? Ada sighatul akdi, ada saksi, ada wali, ada mahar. Selesai. Adapun resepsi atau walimah itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Bahkan Nabi Muhammad memberikan penjelasan aulim walau bisatin, walimahlah, resepsilah meskipun dengan 1 ekor kambing, itu pun sunnah. Kalau nggak mampu, boleh nggak Bu resepsi dengan sego kucing? Boleh ya? Boleh. Sego pecel? Boleh. Ada larangannya? Tidak ada. Tapi ada tapinya. Mengko menungso mesti ngomong.
Mesti nggih Bu nggih? Ya, lah iya nikahan kok sego kucing gitu. Nah, kalau sudah begitu beda lagi. Ya Bu ya? Beda lagi. Subhanallah, sebenarnya syariat itu mempermudah. Tapi kitanya saja yang mempersulit. Kalau mampu, kalau kaya, kalau punya uang, monggo resepsi yang besar, silahkan. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksain. Lah kok kan tonggoku ngomong ngene, lah sudah. Kalau tonggoku ngomong ngene berarti yang dicari keriduan manusia. Ya, nyuwun sewu, banyak saudara-saudara kita hanya gara-gara urusan ini malah kehidupannya tambah stres mikir. Gara-gara nuruti perkataan orang akhirnya nikah nyuwun sewu. Napa Bu? Nah, sampai sing nganten duwe anak papat utange rung lunas. Astagfirullahaladzim. Loh, kalau kita resepsi mbok entek sak miliar, kira-kira enten mboten? Enten. Mbok resepsi entek sak miliar, tetep menungso pasti ngomong. Gini apa mboten? Pasti ngrasani tek sak M lho. Apa? Lah iya resepsi mewah entek sak M, sotone kecut. Enten mboten? Lah iya resepsi sak miliar mosok dikleke sentet. Lha ngoten niku. Ada aja. Wong jenenge menungso, menus-menus kakean. Niki. Akan diomong terus. Lah kalau sudah ngurusi omongan orang lain ya ora ana enteke. Saya pernah belajar ada satu kitab ya yang diterbitkan oleh Lipia. Namanya Kitabun Nahwi, kitab nahwu. Di situ penulis menampilkan kisah. Judulnya apa Bu? Pas ini judulnya. Apa? Kalamunas layantahi. Artinya kalamunas layantahi. Perkataan manusia ora ono enteke. Judulnya ngoten niku. Perkataan orang tidak ada habisnya. Ada seorang bapak sama anak punya keledai. Keledainya dinaikin sama dua-duanya. Lewat di kampung yang pertama, orang-orang kampung pada ngrasani. Lah yo, apa rak mesake keledene ditumpaki wong loro. Karena dia nggak punya prinsip, dia goyah, akhirnya anaknya naik, bapaknya turun. Lewat kampung yang kedua, dirasani meneh karo wong kampung. Lah yo bocah kurang ajar. Mosok wong tuane kone ngisor denen enak-enakan numpak keledai. Goyang lagi karena nuruti perkataan orang. Akhirnya apa? Diwalik. Bapake munggah, anake turun. Lewat kampung yang ketiga, dirasani meneh. Lah yo bapak rak duwe sayang karo anak. Mosok denen enak-enakan munggah, anake kon medun. Akhirnya pilihan terakhir iki. Ya wis lah, anak mbek bapak ora numpak kendaraane, nggih Bu nggih. Akhirnya kendaraane digawa wong loro, lewat kampung yang keempat, ya diomong meneh. Iki wong loro goblok. Duwe kendaraan ora ditumpaki. Stres mboten Bu? Stres sampai dia ngomong ngeten, kalamunas la yantahi walau kanal himaru mahmulun ala aidina. Perkataan manusia gak ada habisnya padahal sudah tak bawa. Akhirnya terakhir mungkin kalau saya tambahi kendaraannya gua wae. Engko diomong meneh. Lah yo super bodoh, di kendaraan malah di gua. Ra ono enteke. Maka kalau hidup ini nggak punya prinsip dan prinsip itu didasarkan atas keridhaan Allah, stres kita Bu, stres. Karena kalau kita nuruti manusia tidak ada habisnya. Bahkan Nabi Muhammad masalah mahar saja, ya Allah, walau khotamin min hadid
meskipun mahar itu cincin dari besi. Coba, mudah sekali Islam itu, cincin dari besi, saking orang duit. Jadi ning toko bangunan tuku besi dipelungkerke, ya Bu ya, buat mahar boleh, tapi ya apa ngono ngoten. Masya Allah, enak buatan kalau kita punya sebuah prinsip yang didasarkan ridho dari Allah, enak, ikhlas. Hidup kita enggak selama kalau Allah ridho, kalau syariat ngizinin sudah selesai. Meh menungso ngomong apa nurus. Karena manusia itu kadang-kadang berpendapat, berbicara bukan tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu ya Bu ya, tanpa ilmu, pakainya hawa nafsu. Lah inilah. Maka syarat tanda-tanda orang ikhlas itu ada 3 ya Bu ya. Bisa dicatat. 1, ayakunal amal lillah, hendaklah kalau beramal itu karena Allah. Tanda orang ikhlas. Menurut Syekh Utsaimin ketika belum menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi untuk mengukur kita ikhlas atau tidak 3 ini. Tidak usah panjang-panjang, cuma 3 saja. Hendaklah beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua ayakunal amal li amrillah. Kita beramal karena menjalankan perintah Allah. Kalau sudah berbicara perintah Allah, mbok sing ngerjake sithik napa kathah ora peduli. Karena ini perintah Allah, kebutuhan untuk saya sendiri. Tidak peduli orang mau melaksanakan yang banyak atau tidak, saya akan tetap laksanakan. Karena ini perintah Allah. Mbok wong sak kampung rak salat, aku tetap salat. Mbok wong sak kantor rak poso Ramadan, aku tetap poso. Sebab aku melaksanakan ibadah bukan karena banyak atau sedikitnya orang. Hari ini kan masih gitu. Aku tak meh terawih delokke masjid sik sepi apa rame. Yen sepi ra sido. Aku tak pengajian delokke sik sing teko sithik apa akeh. Nah, kalau udah begitu hati-hati. Niat kita berarti ada yang bermasalah. Yang ketiga, ayakunal amali ajrillah, hendaklah beramal mengharap pahala dari Allah. Niki. Dan pahala Allah itu Masya Allah banyak banget. Setiap amal-amal kita itu Bapak Ibu, insya Allah ada pahalanya. Bisa dikaji tuh ya. Puasa disediain surga, royan. Istri, seorang istri atau seorang wanita soleha, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suami dalam hal yang ma'ruf, besok di akhirat disediakan surga, milih dari pintu mana saja yang dia senangi. Masya Allah ya. Dan kalau sudah bicara nikmat, pahala itu nggak usah pakai logika, karena pahala itu nilainya sangat menyenangkan. Misalkan di surga itu ada sungai-sungai madu, ada Bu sungai-sungai madu. Nggak bisa kita mikir-mikir terus, waduh sungai madu kok aku jegur pliket kabeh. Nggak usah dipikir itu. Ada sungai Homer, ada di akhirat tuh, di surga itu ada sungai Homer. Jangan dipikir, waduh kok aku jegur apa rak mabuk. Apalagi sampai memahami Homer yang ada di surga dengan Homer di dunia, naudzubillah min dzalik. Homer di dunia itu oplosan. Homer di surga kita nggak tahu, namanya sama tapi rasanya lebih lezat sana ya. Ada sungai-sungai susu dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa baca janji-janji Allah. Oke, itu yang pertama, pengaruh iman dengan hari kiamat. Yang kedua adalah al-quwwah ala ta'ah wa tarkil ma'asi. Orang kalau beriman dengan hari kiamat itu akan menumbuhkan kekuatan untuk taat. Kekuatan untuk taat dan kekuatan untuk menjauhi maksiat. Ya Bu ya, orang itu kalau dia iman dengan hari kiamat, ketakwaannya, ketaatannya tinggi, kemaksiatannya rendah sekali. Kenapa? Karena dia yakin setiap ketaatan akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan, sedangkan kemaksiatan akan dibalas oleh Allah dengan siksa yang pedih. Niki.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sering-seringlah membaca tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan sebuah amal. Karena ini akan mendorong kita untuk istiqomah. Sering-seringlah untuk melihat, membaca dan mentadaburi ayat-ayat siksa. Insya Allah dia akan menjauhi maksiat. Hakikatnya antara maksiat dan taat itu seperti minyak dan air. Hakikatnya ya Bu ya, harus berpisah. Tapi hari ini masih banyak orang yang STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiatnya jalan. Ada nggak Bu? Banyak. Saya sendiri pernah melihat ada seorang bapak-bapak jam 1 sampai meh subuh keplek judi. Nanti mendekati subuh ganti kostum, pulang ke rumah pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, adzan subuh. Padahal malamnya habis main judi. Kemudian apalagi bahkan sampai dia ngimami, coba Bu. Saya kadang mikir, ki setane piye yo. Ada lagi, ada hafid Quran, ada orang hafid Quran, neng pacaran, gandengan, boncengan. Terjadi. Ada yang apa itu? Sholatnya tekun, neng yo basang togel, yo no. Jari ini aku mau usaha ikhtiar golek rezeki ya. Ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar haram, ada ikhtiar halal. Kenapa kok bisa begini Bapak Ibu? Karena ibadahnya tidak pernah dikasih bumbu. Apa Bu? Tidak pernah dikasih bumbu. Ibarat ibu-ibu masak nasi goreng, masak sayur. Kalau nggak dikasih bumbu rasanya gimana? Hambar. Sama dengan ibadah kita. Ibadah kita itu kalau nggak dikasih bumbu, hambar. Tidak ada bekas, tidak ada pengaruh dalam kehidupannya. Apa bumbunya? Ada 3. Bumbu ibadah itu 3. 1, al-mahabbah. Bumbu ibadah yang pertama adalah senang. Kalau Bapak Ibu kok ngibadah kok ada rasa senang, bahkan sampai merasa nikmat, Masya Allah, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya Nabi Muhammad menjadikan penyejuk hatinya adalah sholat. Jangan ditanya Nabi kita Muhammad Bapak Ibu kalau sudah sholat sendirian malam hari, beliau panjangnya luar biasa. Pernah satu ketika ada seorang sahabat yang ikut makmum bersama Rasul. Apa yang dibaca Bu? Yang dibaca oleh Rasul surat Al-Baqarah. Ketika selesai dikira mau rukuk, ternyata lanjut Ali Imran. Ketika Ali Imran selesai dikira mau rukuk, ternyata masih dilanjut surat An-Nisa, baru rukuk. Kira-kira ini ono imam koyo ngeten jenengan sanggup Bu? Sarokaat 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Imame salam, makmum entek. Kenapa Nabi kok sampai seperti itu? Sampai Ibunda Aisyah tuh merasa kasihan sama Nabi. Kenapa? Saking lamanya berdiri, kakinya Rasulullah bengkak-bengkak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqumu minal laili hatta yatafattara qadamahu. Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Kau sholat lama sekali sampai kakimu sakit. Padahal Allah sudah menjamin dosa-dosane panjenengan diampuni, jenengan bakal mlebu swarga. Lah kok ibadahi saya ngenteng.
Jawaban Nabi napa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku ora entuk dadi hamba yang bersyukur? Nabi Bu, Pak, wis dijamin mlebet swarga, pun diampuni dosa-dosane, tapi Nabi seh ngenteng ibadah. Lah kita ndak ada kabar bahwa kita dijamin surga, malah nyuwun sewu kadang-kadang ibadahnya apa? Lemes. Nah niki. Mulane ayo kita jadikan ibadah itu sebagai kecintaan kita. Sampai kalau bisa tarafnya sampai sudah merasa lezat. Kalau sudah lezat tuh kayak sudah nggak inget waktu gitu loh. Ibarat anak kecil ketika main gamenya apa Pak? Saya nggak tahu tuh. Anak kecil apa? Mobile Legend lah gitu ya, kalau yang sering saya dengar itu kalau sudah main game merasa lezat, menikmati, ora iling adus, ora iling napa neh Bu? Mangan ora iling, terus ning kamar mbok ngeleh kuat. Kata sudah menikmati, tapi kan elek menikmati ngoten. Nah kita bisa nggak menikmati sholat, menikmati baca Quran? Lah kalau tipe kita, lah yo imame dawane kok ono maca, niki belum menikmati. Maca Quran pas poso target 1 bulan khatam berapa kali Bu? 5 kali. Lah kok maca 2 lembar wis buka-buka burine. Lah rumangsaku aku maca wis suwi kok ora entek-entek sak jus. Ngalami mboten Bu? Kaya rumangsane wis suwi, lah kok ternyata jatuh sak jus. Nah, belum menikmati. Kalau sudah menikmati ini, ya Allah, kok bisa nikmati? Kok bisa menikmati ibadah? Karena dia sedikit maksiat. Kalau sudah bisa menikmati sebuah ibadah, tolong dijaga dengan cara apa? Jauhi maksiat. Itulah bumbu ibadah yang pertama. Bumbu ibadah yang kedua apa? Al-khauf. Al-khauf. Apa itu khauf? Tolong berikan rasa takut ketika kita beribadah kepada Allah, bahwa ini adalah ibadah yang terakhir kita kepada Allah. Sayangnya, sayangnya kita itu kematian kita nggak dikabari Bu. Sayangnya kematian kita nggak ada yang ngasih kabar. Kematian kita sifatnya misteri. Tempat dalam kondisi apa dirahasiakan. Seandainya, tapi ini enggak. Seandainya kalau malaikat maut datangi kita Bu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibu, saya malaikat maut diutus oleh Allah. Ya ada apa gitu? Saya dipeseni oleh Allah, jatah makan jenengan sudah habis, jatah minumnya sudah habis, KTP akhirat sudah jadi Bu. Insya Allah besok pada subuh saya akan mencabut nyawanya ibu. Itu malaikat maut bilang begitu. Saya mau tanya nih, nanti kira-kira ibu-ibu sholat duhur, asar, maghrib khusuk mboten? Wis ora diadahar nggih. Uripe ning masjid, ning ngene omah, ning kamar dikir tasbihan maca Quran. Ya. Kenapa? Karena besok aku meh dicabut nyawaku. Nggak tenang, maksudnya akan berhadapan dengan malaikat, akan berpindah alam. Cuma masalahnya kita nggak pernah dikasih tahu. Makanya ada perkataan begini, i'mal lidunya ka'annaka ta'isha abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Kalau kamu bekerja untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, sehingga semangat bekerja. Kalau kamu beribadah untuk akhiratmu, seakan-akan besok kamu akan mati. Sehingga kita berikan yang terbaik. Sehingga dengan rasa takut seperti ini, insya Allah kita lebih khusyuk. Makanya kalau kita ibadah tuh ingatnya akhirat, jangan ibadah ingatnya dunia, ini keliru. Ketika sholat ingatnya akhirat, ingatnya kubur, ingatnya neraka, sehingga kita nangis kalau sholat. Kalau sholat kok masih ingatnya dunia, bahkan sholat jamaah niki bapak-bapak malah ilenge kunci motor, ngoten niku. Allahu Akbar, sak kunci setang durung ya.
Akhirnya sholat ngerogoh kantong. Oh aman. Sholat inget jemuran yang belum dientas. Duduknya banter-banter. Nah, ini tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga, saya persingkat. Bumbu ibadah yang ketiga adalah ar-roja. Apa itu roja? Kita ini ibadah itu harapannya apa? Apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Atau kita harus ada yang namanya target? Karena hakikatnya sholat kita, tholabul ilmi kita, puasa kita, tahajud kita itu harus membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Apa Bu? Ketenangan. Ketenangan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harapannya apa? Kita ibadah harapannya apa? Harapannya surga. Harapannya adalah terbebas dari siksa neraka. Sehingga kalau ada bumbu itu, insya Allah ibadah kita ini ada perubahan. Kemudian yang ketiga, dampak atau pengaruh daripada beriman dengan hari kiamat adalah al-quwatu alal haqqi. Al-quwatu alal haqqi. Dia akan kokoh, akan kuat di dalam mempertahankan kebenaran. Ya, dia akan kokoh, akan kuat di dalam mempertahankan kebenaran dan kebaikan. Contohnya siapa? Dalam Quran ada itu. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendirian melawan masyarakatnya yang musyrik, apalagi didukung dengan raja yang namanya Namrud. Kendel sekali Nabi Ibrahim, berani sekali Nabi Ibrahim, sampai bersumpah, tallahi la akidana asnamakum ba'da antuwalu mudbirin faja'alahum judadan illa kabirolahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, saya akan hancurkan patung-patung Namrud menjadi berkeping-keping ketika mereka pergi, supaya mereka kembali kepada Allah. Ketika Namrud pergi, Ibrahim mendatangi tempat penyembahannya Tuhan-Tuhannya Namrud, dihancurkanlah patung-patung itu berkeping-keping Bu. Illa kabirolahum, kecuali patung yang paling besar. Ibrahim sudah kroso, nanti saya akan dipanggil. Ternyata betul, Namrud datang melihat Tuhannya berceceran. Masa Tuhan kok berceceran ya? Namrud marah, memanggil menteri-menterinya. Kira-kira siapa yang berbuat ini? Ada salah satu menteri ngomong, kami mendengar ada seorang anak muda yang suka menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kita. Kalau bukan Ibrahim, lalu siapa lagi? Akhirnya dipanggillah Ibrahim menghadap Namrud untuk disidang. Lalu Ibrahim ditanya, betulkah kamu yang menghancurkan patung-patungku ini? Jawabnya Ibrahim, tanyakan saja patung yang besar. Kamu itu bodoh Ibrahim, masa saya harus tanya kepada patung yang gak bisa ngomong, patung yang gak bisa gerak, patung yang gak bisa jalan, patung yang gak bisa ngapa-ngapa. Ya Nabi Ibrahim tinggal jawab, ya lebih bodoh kamu, gitu ya. Lebih gila kamu, sudah gak bisa apa-apa malah kamu sembah. Kalah, logikanya kalah sama Ibrahim, debat tuh kalah. Akhirnya Namrud menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan Ibrahim dengan membakarnya. Qadarullah, Allah lindungi Nabi Ibrahim, api yang sejatinya panas menjadi dingin. Hebat ini, nggak mungkin kalau nggak punya keimanan kuat dengan hari kiamat. Kemudian yang keempat, saya persingkat karena udah jam 8, al-ikhtikar bimadhari dunyawiyah. Orang kalau beriman dengan hari kiamat, apa dampaknya bagi orang mukmin? Dia akan memandang dunia itu remeh. Dia akan memandang dunia itu remeh. Artinya apa? Bukan berarti meninggalkan dunia. Dia tidak akan disetir oleh dunia. Ya, dia tidak disetir oleh dunia. Justru dunia dia peralat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ada satu contoh orang yang iman dengan akhiratnya luar biasa, sehingga dia meremehkan dunia. Siapa? Ibunda Asiyah
binti Muzahim. Ibunda siapa Bu? Asiyah, istri Fir'aun, hidup dalam kemewahan, istri raja, tapi tidak tertarik dengan istananya Fir'aun. Doanya diabadikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Allah misalkan istri Fir'aun yang dia berdoa, ya Rabb, bangunkan saya istana di surga. Saya tidak tertarik dengan istananya Fir'aun. Makanya dari sini ada pelajaran. Memang wanita itu rata-rata ujiannya urusan apa Bu? Harta. Betul gak Bu? Sampai ada istilah, ada uang disayang, tidak ada uang. Ada fulus dielus, ora ono fulus dikeremus. Ada dolar tidurnya di kamar, tidak ada dolar tidurnya di luar atau di latar. Insya Allah kalau ibu-ibu sini gak gitu ya. Insya Allah solehah semuanya. Itu ya, karena dia paham akhirat, iman dengan akhirat. Ya, niki nggih. Dan yang terakhir, iman dengan akhirat dampaknya apa? Dihabul ghilli wal ahqad. Akan hilang rasa dengki dan iri atas kepunyaan orang lain. Wah, niki. Lihat para sahabat, Bapak Ibu, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Subhanallah, tidak ada rasa iri dengki dalam urusan dunia. Kalau sudah bicaranya iman, saudaranya dibantu, disayang, yaitu orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau orang beriman dengan akhirat, dia tidak akan marah, tidak akan jengkel kalau tetangganya, temannya itu punya nilai-nilai dunia. Kenapa? Karena yang dia iri nih, yang dia yang dia sukai dari orang itu adalah amal solehnya. Ya, dan ini terus terang banyak hari ini orang punya sifat dengki iri. Itu penyakit hati yang bikin hidup semakin tidak bahagia. Tanggane tuku kol atine merongkol. Tanggane tuku sedan, biyen waras saiki. Tanggane tuku kijang bar tangi turu. Tanggane tuku pajero atine panas jobo. Ya Allah. Niki. Jadi nggak ada rasa iri atas kepemilikan dunia, malah dia justru bahagia. Doakan tanggone tuku mobil, barakallah, semoga dengan punya mobil kebaikannya bertambah. Tanggane bangun rumah, ya, tambah mendoakan, barakallah. Justru yang kita iri itu adalah apa Bu? Amalnya. Kayaknya sensitif ya, wah dia kok bisa baca Quran ya, sehari 1 juz ya, saya kok belum ya. Saya tak selipah, saya tak berusaha untuk mengalahkan dia. Tidak apa-apa, karena namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah 5 hal dampak dan pengaruh daripada iman dengan hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya pesankan, ayo kita kaji apa itu sakarat, bagaimana alam kubur, bagaimana mayit ketika diletakkan pertama kali di kubur, itu semua dibahas. Kemudian hari kebangkitan, mahsyar bagaimana, siapa golongan yang diselamatkan oleh Allah di alam mahsyar dari panasnya matahari. Kemudian hisab itu apa, mizan itu apa. Kalau kita membahas ini tentang ini kita detail, insya Allah dampaknya ada dalam diri kita. Karena ini merupakan episode yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan ke sana. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Allah dari setiap episode kehidupan akhirat, sehingga ujungnya adalah surga yang akan kita tempati. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu, karena sudah jam 8 lebih, kita cukupkan dulu.
Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي